Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kalau kita membahas soal kedatangan STY atau Shin Tae-yong yang baru muncul, ya mungkin kemarin Kamis dia datang, karena sebelumnya kan banyak yang bertanya-tanya kemana STY. Ya, latihan bagi tim nasional Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday, menghadapi Palestina pada tanggal 14 dan Argentina pada tanggal 19 Juni, itu sejak dimulai pada tanggal hanya dilakukan oleh asisten pelatih ya bagi STY tentunya Shin Sang-ju kalau nggak salah pelatih fisiknya, dan kemudian STY baru muncul kemarin ya untuk bisa menyapa seluruh pemain-pemain yang dia panggil, karena kan belum lengkap semua, ada 26 pemain yang dia panggil. Di hari pertama baru 8 pemain, kemudian muncul di hari berikutnya ada 15 pemain, ya kemarin juga muncul ya Elkan Bagot juga ikut bergabung. Masih ada beberapa pemain yang ditunggu sampai tanggal 12, sehingga juga ini menimbulkan rasa kekecewaan bagi STY sendiri, ya termasuk bagi Ketua Umum Erick Thohir, manajer tim nasional Pak Sumarji juga, karena mereka butuh kekompakan tim, harus ada chemistry, apalagi menghadapi dua pertandingan yang dianggap berat dengan peringkat FIFA yang sangat tinggi seperti Palestina 93 peringkat FIFA, apalagi Argentina sang juara dengan peringkat pertama dunia. Ini tidak boleh main-main dalam persiapan. Namun kita ya seperti setengah-setengah katakan ini, yang karena ketidaklengkapan ini apalagi dengan fisik yang dikeluhkan tidak begitu kuat pasca Liga 1 berakhir, ya mungkin pemain kurang latihan, sekarang baru berkumpul, sehingga fisik ini agak diragukan ya oleh STY ketika datang. Nah, saya kembali awal karena STY pasti banyak yang bertanya-tanya kok. STY ini seperti adem-adem aja, tidak muncul, tapi kemudian sekarang muncul. Nah, ternyata ya menurut info A1 yang saya dapatkan, STY itu menghilang ya. Dia itu ke Eropa. Ya, dia itu ke Belanda. Ya, biasa saja ikut dengan Ketua Umum Erick Thohir yang berada di Jerman, karena Erick itu kan ke Eropa untuk bisa mendapatkan direktur teknik untuk tim nasional kita, sehingga harus mampir pertama ke Frankfurt, dan sekarang sudah ada jalin hubungan yang baik untuk mengelola liga kita ya, Liga 1 kita, kerjasama dengan operator di Bundesliga. Dan ini satu kabar bagus tentunya bagaimana gerakan cepat yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk bisa menggandeng orang-orang profesional yang ada di Jerman ya, di Bundesliga, di samping melihat pembinaan usia muda juga ketika dia mampir ke Frankfurt pertama. Namun STY sudah, dan sekarang saya bisa katakan tadi dia itu sebenarnya ikut ke sana ya, ke Eropa, dan ya tujuan STY kok bisa mampir ke Belanda ya, dia mungkin saja dibebaskan untuk mencari pemain-pemain di level yang lebih di atas, grade A namanya, yang sekarang ini kan jadi santer, jadi pembicaraan menarik bahwa bisa khususnya di tim senior ya. Kalau di tim junior misalnya di U20 ya, U21 atau U23 itu mungkin pemain-pemain lokal banyak ini pembinaan, tapi sekarang untuk jangka pendeknya diambil untuk senior, karena target kita bisa berbicara banyak di Piala Asia yang akan berlangsung putaran final di Qatar tahun depan di antara Januari dan Februari. Di samping juga akan memulai pertandingan-pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026, karena kita tahu Amerika, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah bersama. Nah, target Erick Thohir ini harus bisa bicara lantang di Asia ya, syukur-syukur bisa mendapatkan salah satu jatah untuk Piala Dunia ya, siapa tahu ya, karena kan jatah Asia tuh untuk saat ini yang diberikan FIFA ada 8,5 tim itu langsung akan lolos. Tim juga kesempatan playoff nantinya dengan salah satu tim dari wakil Amerika Selatan, punya kesempatan 9 tim negara dari Asia yang bisa hadir di Piala Dunia 2026. Bisa aja Indonesia salah satu di dalamnya ya, bisa saja ya, karena kita tahu selama ini Korea, ada Jepang, ya masih ada Arab ikut sana, ada Iran yang bisa ikut bergantian, juga ada Australia. Tapi kalau sudah ada sampai 9 memungkinkan dengan pemain-pemain level top. Ya ini ya grade A sangat dituntut oleh Erick Thohir. Kita punya pemain-pemain bagus, pemain-pemain yang matang bermain di Eropa, yang semua punya darah Indonesia, kakek neneknya orang Indonesia. Ini asal comot, asal ambil tidak punya darah Indonesia. Dengan darah Indonesia, entah dari orang tuanya, dari ayah, ibu, kakek nenek, ini
Sandy Walsh sekarang yang lagi karena kakeknya itu orang Surabaya. Nah, kemudian kita akan melihat siapa-siapa aja sih pemain yang pantas. Biasanya banyak ya, diaspora yang ada di Eropa sana, kalau bisa diambil bisa penuh di tim nasional kita, tapi kan harus dipilih. Itu mungkin yang membuat STY ada diam itu di sana untuk melihat beberapa pemain yang masuk ke untuk ambil bermain di Piala Asia nantinya, dan juga termasuk kualifikasi. Berarti ini harus ngebut cepat. Makanya STY harus berangkat memilih pemain terbaik. Desas-desus isu rumor beredar bahwa pemain-pemain seperti saya banyak yang muncul ya. Ada Bregman, ya, gelandang yang ada di ADO Den Haag, ini masih 4 tahun, ini masih dilihat katanya oleh STY. Ada Kevin Dix ya, dari bermain di Liga Utama di Denmark bersama dengan FC Copenhagen. Ini pemain fullback yang masih 26 tahun. Tapi yang paling santer yang diinginkan tentunya adalah Tom Haaien. Ini yang bermain di Liga Top di Eredivisie di Belanda itu bersama dengan SC Heerenveen, 20 tahun. Ya, ini kakek Sulawesi Utara. Wah, dari Sulawesi Utara ini gelandang bertahan yang mungkin bisa bahu benar masuk, dan inginkan nih Tom Haaien ini itu bermain di tim Indonesia, dia akan bisa berpasangan dengan Mark Klok, bisa saja. Ini luar biasa, dan dia ini pemain mantan U21 Belanda, tim nasional di U21. U20 juga, dia pernah ikut U19 bersama dengan tim nasional Belanda. Jadi pengalaman oke, apalagi dia bermain di kas tinggi Belanda. Tom Haaien, dia menginginkan bahwa tergantung dari sekarang. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh STY ketika berkunjung ke Belanda. Ya, kalau Tom Haaien ini saya setuju, bagus. Ada lagi pemain belakang, Jai Itzes ya, dari Go Ahead Eagles, ya bermain ya, dia sekarang sudah selesai kontraknya dan diincar oleh salah satu klub di Spanyol. Masih muda nih Jai, dengan 3 tahun saat ini. Dia bisa sebagai gelandang bertahan di 2 posisi. Jadi kalau ada di back tengah masih kuat, karena kita punya Jordi, ya ada Elkan Bagot, pemain-pemain yang sangat bagus. Kalau Jai juga bisa muncul, ini oke. Itu yang dilihat ya. Ya katanya rumor-rumor yang terjadi. Ada juga Joy Pelupesi dari Groningen. Tapi Joy ini sudah 30 tahun, saya pikir ini mungkin dikesampingkan ya. Dia bisa bermain di posisi gelandang bertahan dan gelandang serang. Ada juga katanya bisa ada Orakmangun, dia pemain sayap yang bermain di Groningen. Ragnar Orakmangun ini masih 25 tahun memang. Ya. Dan yang terakhir yang terus dikumandangkan adalah penjaga gawang Indonesia, Emil Audero. Ya, kita bersama Emil bersama dengan Sampdoria degradasi dari Serie A sekarang, turun ke Serie B, tapi dia diincar oleh Lazio. Setelah Lazio ada isu-isu bahwa penjaga gawang Luis Maximiano ini akan digeser, akan dilepas, dan posisi dari Emil Audero ini yang diangkat bisa menggantikan, bahkan bukan saja di Serie A untuk musim depan, tapi bermain di UCL, di Liga Champions. Nah ini Emil usia 20 tahun menolak memang, lewat ayahnya juga Edi Mulyadi, ketika pada tahun-tahun sebelumnya itu diisukan akan diambil Indonesia, agak berat karena kan berkesempatan bermain di tim nasional Italia, itu target dari sang ayah Edi Mulyadi. Tapi saya pikir berat ya, kalau melihat komposisi sekarang dia tidak akan mendapat tempat di tim nasional Italia. Makanya sekarang di akun IG dia selalu ada tuh tentang Indonesia, tentang bendera Indonesia di papan. Dia ingin, apalagi yang menjadi ketua umum adalah Erick Thohir, dan Emil Audero ini tahu persis dengan Erick Thohir, mantan presiden Inter Milan. Siapa yang tidak mengenal? Semua orang Italia pasti tahu. Dan Emil memang ya ketika Erick menjadi ketua umum ya ingin sekarang berubah. Ya pasti bisa. Kalau Emil ini dia bisa masuk di tim nasional, jadi kuat. Ya kita di belakang, selain kita sekarang ada masih bisa mendapatkan Cyrus Margono, tapi Emil ini bagus kalau ada di bawah Mistar, bermain di Piala Asia top. Kalau di depan dia itu ada Jordi, Elkan, Jayu, ini baik. Itu nama-nama ya yang beredar, tapi saya merekomen ini Emil. Dia bisa masuk ya sama dengan Tom Haaien. 2 ini mungkin akan diambil 3-4. Konon kabarnya ya. Ini info yang saya dapatkan ini ketika SC berada di sana. Tapi ada 3 pemain grade A yang sangat bagus. Ini kalau bisa mereka perkuat Indonesia, top. Semua punya darah Indonesia.
kakek neneknya. Yang pertama adalah Jayden Osterwolde, ya. Ini masih 22 tahun, bermain di Liga Top Turki, Fenerbahce. Tapi dia bermain sebagai bek kiri. Jadi kalau dia di bek kiri, bisa di gelandang juga, dia akan bersaing dengan Sain Patinama. Arhan Pratama juga di sana. Jadi kita semakin banyak. Bagus ini. Tapi ini kelas top ini. Ini pemain top, masih muda tapi di Liga, di Fenerbahce, bos. Yang selalu ikut di UCL di Eropa. Jayden Osterwolde, ya. Kemudian yang kedua adalah Jairo Riedewald, 26 tahun. Ya. Ini gelandang bertahan yang sangat kuat yang bermain di IPL, ya. Di Liga Inggris, di top Liga Inggris, Crystal Palace. Yang sekarang masih bertahan, ya, di kasta tertinggi sepak bola Inggris, ya. Yaitu nenek dia itu orang Indonesia, nanya. Nenek dari ibunya, ya. Wah, ini bisa masuk. Saya sangat setuju merekomen ini. Kalau Jairo Riedewald masuk, masih 26 tahun dia bermain di Crystal Palace, ya ini punya darah Belanda, Indonesia, Suriname. Dan dia bisa oke bermain di Indonesia. Kesempatan karena untuk bermain di Belanda itu sangat sulit, persaingannya sangat ketat. Kesempatan itu ada di Indonesia. Bermain di gelandang juga. Wah, top ini. Jadi kita punya gelandang-gelandang bagus. Karena Tom Haye kalau bisa ada di sana, Mark Klok, kemudian dengan Jairo Riedewald ini. Jadi ini saya tidak bisa membayangkan. Nah, siapa yang tidak mau dengan pemain Crystal Palace ini? Punya pengalaman yang sangat bagus. Ya, dia juga pernah masuk ke dalam bagian tim nasional ketika Belanda itu masih ditangani oleh Louis van Gaal sebelum digantikan Koeman. Ini Jairo Riedewald ini. Dan yang terakhir yang saya rekomen juga, saya pikir bagus ini adalah Pascal Struijk. Ini tidak main-main. Nah, Pascal Struijk ini juga pernah diambil oleh Louis van Gaal, masuk dalam list, ya, ketika dia masih menangani Belanda. Masih 23 tahun. Dia bermain di Leeds United yang sekarang terdegradasi. Leeds promosi dan kemudian sekarang terdegradasi lagi ke Championship. Tapi ini pemain yang oke. Pemain yang bisa bermain bagus di gelandang bertahan dan juga di bek tengah. Jadi oke. Pascal Struijk ini masih 23 tingginya. Oh, luar biasa pemain. Nah, kakek neneknya itu orang Indonesia. Kakek dan neneknya. Ini bagus. Kemarin bersama dengan Leeds dia bermain 29 kali. Dari 38 pekan di IPL 2022-2023, ini Pascal bermain 29 kali. Ada 2 gol yang dia bikin dan 1 assist. Luar biasa. Kalau STY bisa mendapatkan atau Erik bisa membujuk pemain ini masuk, kita punya kekuatan. Dia bisa bermain di 2 posisi yang sangat kuat, gelandang bertahan dan bek tengah. Itu nama. Dari nama-nama yang saya sebut ini ada 10 nama yang saya sebut. Saya rekomen ada 4. Ya, 4 Tom Haye, ya, yang tadi dari Heerenveen. Kemudian ada penjaga gawang Emil Audero, Sampdoria yang mungkin diisukan akan ke Lazio. Kemudian ada Jayden Osterwolde yang bermain di Fenerbahce. Ya, kemudian juga ada Jairo Riedewald, 26 tahun ini pemain yang ada di Crystal Palace. Dan yang terakhir Pascal Struijk, 23 tahun yang bermain untuk Leeds United. 4 ini kalau kita dapatkan top. Saya yakin kita akan berbicara banyak. Bukan tidak mungkin kita akan juara Asia. Di level SEA Games ya selesai. Vietnam, Thailand selesai dengan nama-nama ini. Bahkan memungkinkan kita untuk bisa mendapat jatah antara yang saya bilang 8 wakil Asia untuk ke Piala Dunia 2026. Asal mereka harus cepat. Tentunya Erick Thohir sama STY, PSSI, Kemenpora harus ngebut untuk bisa mencapai ini dalam 6-7 bulan ke depan untuk menjadikan mereka warga negara Indonesia. Saya ini top, ya. Itu menjadi tugas STY untuk pemain-pemain grade A kemarin. Ketika diam-diam dia berada di Eropa, yang mungkin berkeliling, dan dia langsung balik karena ada di Surabaya, harus balik, tidak boleh mengikuti ke Jerman. Jadi luar biasa. Semoga info kita manfaat kita semua penggemar bola Indonesia di tim nasional senior, karena memang kita butuh pemain-pemain ini kalau ingin berbicara cepat dengan jangka pendek ya. Mereka masih ada dan masih muda-muda kalau saya sebut tadi ya. Sekali lagi Tom Haye itu kan masih ya, 28 tahun masih bisa bermain 45 tahun buat nasional Indonesia. Jayden Osterwolde bahkan masih 2 tahun, masih panjang. Jairo 20 tahun, Pascal Struijk 3 tahun. Semua pemain ini bisa main di 5 tahun dengan tim nasional Indonesia. Bagus buat kita untuk berbicara banyak ya di level Asia. Itulah dengan kabar mengembirakan yang bisa saya dapatkan. Ternyata ST ini
sedang bergerilya untuk bisa mencari pemain grade A. Oke, buat tim nasional kita dan buat STY. Selamat berjuang dengan saya Bung Ropan.